Jehovah Nissi, fight your battles. Come on. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battles. Amen. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, be your peace. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, be your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, come on, sing together. Call the name. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. All our praise. All our praise. All our praise. One more time. Call the name. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. All our praise. All our praise. All our praises. All our praise belongs to Him. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, heal your mind. Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Anugerah-Mu melayakkan kami untuk menyembah-Mu, Tuhan. Kasih-Mu yang layakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sama-sama kita nyanyikan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan
menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu, kasihmu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu mendekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu mendekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Tak bisa ku terlepas, semakin jauh kami berlari. Takkan bisa kami lari dari rencana-Mu, Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, Tuhan. Kami rindu selalu berada di hadirat-Mu. Dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu mendekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Shalom Impact Youth, selamat datang kembali dan berjumpa lagi dengan Impact Youth Impact Community Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas tema di bulan Agustus, yaitu Impact. Kita mau belajar gimana sih sebenarnya jadi dampak yang nyata, yang sesuai sama kehendak Tuhan tuh kayak gimana. Nah, mungkin kita akan mulai menelaah dulu ya. Sebenarnya apa sih yang sering muncul dalam benak kita waktu kita ngedenger kata impact? Apalagi konteksnya rohani kan. Nah, biasanya tuh kita akan berpikir tentang, oh gimana caranya ngerubah dunia, atau gimana caranya ngerubah orang lain, atau punya dampak yang positif buat orang lain. Dan seringkali kata impact itu kita identikan dengan apa yang terjadi pada orang lain karena kita. Sehingga akhirnya efeknya kita jadi kayak berlomba-lomba untuk mengusahakan gimana caranya supaya orang lain itu jadi begini atau jadi begitu gitu ya. Dan mungkin akhirnya kita akan merasa bahwa I did it my way gitu. Kayak tema sharing saya hari ini adalah I did it my way. Nah, sehingga
kadang-kadang kita jadi akhirnya punya pemikiran bahwa kita itu harus jadi kayak gimana supaya kita bisa berdampak buat orang lain atau kita bisa jadi impact buat orang lain. Dan kalau kita punya pemikiran kayak gitu, kadang-kadang kita jadi bingung sebenarnya siapa sih yang jadi fokusnya, siapa sih yang jadi subjeknya, siapa sih yang jadi objeknya gitu. Apakah benar orang-orang itu yang kita ingin pengaruhi, yang kita ingin berdampak buat mereka itu jadi subjek atau jadi objek keinginan-keinginan kita? Nah, maka hari ini kita akan belajar dari apa yang Alkitab bilang, dari kisah yang ditunjukkan sama Alkitab tentang impact. Jadi sebenarnya di Alkitab tuh banyak banget kan orang-orang yang diceritakan bahwa dampak, bahwa pengaruh, hidupnya impactful banget buat keluarga, buat lingkungannya, buat sekeliling. Bahkan ada di antara mereka yang benar-benar mengubah sejarah gitu ya. Punya dampaknya tuh sampai di level sejarah peradaban manusia gitu ya. Nah, kita mau lebih detail, mau lebih dalam belajar dari seorang tokoh yang namanya Musa, tokoh yang luar biasa, yang namanya besar banget, yang pengaruh dan popularitasnya tuh besar banget, perannya tuh besar banget. Dan kita akan sedikit nge-review dulu tentang kisahnya Musa. Oke, jadi saya bakal start dari agak agak depan gitu ya, agak mundur ke belakang dulu ya. Teman-teman ingat nggak, dulu tuh bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah itu tuh di zamannya Yusuf itu pindah ke Mesir. Dan kenapa sampai pindah ke Mesir? Karena waktu itu kan kelaparan, terus nyari makanan di Mesir pada waktu Yusuf jadi penguasa nomor 2, dan akhirnya mereka tinggal di Mesir kan. Nah, pada waktu kemudian mereka udah menetap di Mesir, akhirnya setelah bertahun-tahun kemudian mereka justru menjadi budak. Dan itu ratusan tahun gitu ya, mereka menjadi budak di sana. Dan kita tahu ya kalau Israel ini kan umat pilihan Allah gitu ya, umatnya Tuhan sendiri. Dan mereka dengan kondisi jadi budak, mereka ada di Mesir, mereka itu ada dalam penderitaan sebenarnya. Nah, umat Allah yang dipilih oleh Allah sendiri jadi budak, ada di Mesir. Pertanyaannya, emang Allah diemin? Emang Allah nggak tahu? Emang Allah biarin? Gitu ya. Nah, sebenarnya enggak. Kalau kita ngelihat Alkitab, kita tahu ceritanya bahwa Allah itu melihat apa yang terjadi sama umatnya, apa penderitaan mereka, dan Allah tuh nggak tinggal diam. Allah tuh bergerak. Allah tuh punya rencana. Jadi Allah punya grand design untuk membebaskan umat Israel, dan dia punya skenarionya. Nah, sekarang kita akan mulai bicara dan kita akan mulai ngeliat kisah dari Musa. Kalau teman-teman nanti baca, jadi saya nggak akan baca keseluruhan dari ayatnya, tapi teman-teman bisa baca di Keluaran 1 ya. Pada waktu orang Israel itu ada di Mesir dan mereka tuh makin banyak jumlahnya gitu ya. Dan dikatakan di Keluaran 1 tuh Firaun tuh ngerasa takut. Firaun itu adalah rajanya, penguasanya di Mesir, dan dia merasa takut kalau orang Israel yang banyak ini nanti akan menjadi semakin kuat dan akan mengancam kekuasaannya si Firaun. Maka karena dia ketakutan, lalu dia ambil langkah preventif dong, biar kekuasaannya nggak diganggu gitu ya. Yaitu dengan memberikan tekanan pada perbudakannya. Jadi semakin ditindaslah si umat Israel yang sebenarnya udah jadi budak ini. Kemudian dia juga memberikan perintah untuk membunuh bayi-bayi Israel gitu. Nah, kita tahu ya, Musa itu adalah bayi Israel gitu ya. Dan dia pada waktu lahir ada dalam situasi kondisi lingkungan yang kayak gitu. Firaunnya insecure, terus dia semakin menindas, terus dia bahkan ngasih perintah bunuh semua bayi-bayi Israel. Jadi pada waktu Musa lahir,
dia diselundupkan sama mamanya ke Sungai Nil. Dan berakhir dengan Musa ditemukan sama putri Firaun, kemudian diangkat anak sama putri Firaun. Waktu itu putri Firaun lagi mandi di sungai itu dan ngeliat ada bayi yang mengambang begitu ya di sungai itu. Nah, yang unik adalah ternyata Musa itu bahkan tetap disusui, tetap dibesarkan, tetap diasuh sama mamanya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kalau teman-teman baca ya di Keluaran, karena mamanya waktu menyelundupkan si Musa ini, menghanyutkan Musa di Sungai Nil ini, pesen sama kakaknya, kamu ikutin ya, itu keranjangnya adik nyampe di mana, jangan sampai kenapa-napa. Jadi waktu ditemukan putri Firaun, si kakak nih ngomong, putri butuh nggak orang yang bisa menyusuin? Gitu. Dan putrinya bilang ya udah deh cariin. Lalu dicariin lah si mamanya ini. Jadi ceritanya Musa yang notabene bayi dari orang Israel disusui sama mamanya sendiri, dibesarkan dan diasuh oleh mamanya sendiri. Sekalipun karena dia diangkat anak sama putri Firaun, dia tuh tetap dapat pendidikan, tetap dapat fasilitas dari kekaisaran atau dari negara Mesir itu. Jadi dia ini semacam pangeran lah sebenarnya di Mesir itu, gitu. Dan artinya gini, dia ini kan yang ngasuh mamanya sendiri. Tapi dia dapat pendidikan, dapat sekolah untuk para bangsawan-bangsawan Mesir. Jadi Musa ini mendapatkan pola pendidikan, pengetahuan setara dengan orang-orang berpengaruh, orang-orang pintar di Mesir. Tetapi karena dia diasuh oleh mamanya yang orang Israel, Musa ini juga tetap kenal sama dirinya, tetap tahu siapa bangsanya, dia juga tahu asal-usulnya itu siapa. Jadi Musa juga bisa ngeliat gitu, bahwa bangsanya, asal-usulnya, orang-orang yang sebangsa dengan dia ada dalam penderitaan, ada dalam keadaan yang sulit, yang ditekan, yang Raja Firaun ini, itu penguasa ini tuh insecure gitu sama keberadaan bangsa Israel. Dan uniknya, muncullah dalam diri Musa itu kecintaan pada bangsanya. Rasa tanggung jawab, rasa punya beban buat bangsanya, rasa keinginan untuk menolong dan berperan buat bangsanya. Nah, itu adalah story-nya ya. Jadi saya ngejelasin story-nya. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran kita. Poin pertama dari pembahasan kita hari ini adalah, teman-teman bisa lihat di Keluaran 1 sampai Keluaran 2 ayat 10 ya. Silahkan dibaca. Tapi apa yang saya sampaikan untuk poin pertama itu diambil dari situ. Nah, poin pertamanya adalah Tuhan itu ternyata punya rencana bagi umatnya. Dan rencana yang Tuhan tunjukkan atau yang Tuhan punya buat umatnya adalah pembebasan, adalah keselamatan. Jadi perhatikan tadi kisah Musa. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka ada dalam perbudakan, dalam kesengsaraan. Kemudian Musa yang adalah orang Israel masuk dalam settingnya Tuhan untuk terlibat dalam karya rancangan Tuhan bagi keselamatan Israel. Tuhan tahu bangsa Israel menderita, Tuhan tahu mereka perlu dilepaskan dari perbudakan, lalu Tuhan membuat rencana. Dan Musa dimasukkan dalam rencana itu, masuk dalam setting Allah. Teman-teman semua, kisah bangsa Israel ini tuh sebenarnya mencerminkan kisahnya manusia, gitu ya.
bahwa manusia itu, kita umat manusia itu berdosa dan terikat pada perbudakan dosa, ya. Kita itu sebenarnya menderita loh dalam keberdosaan ini. Kita tidak bisa lepas gitu dari kondisi kita yang berdosa. Kita tuh nggak bisa bebasin diri kita sendiri dari keberdosaan ini, dan kita tuh butuh banget diselamatin. Kita butuh banget dibebasin. Kalau ceritanya Israel, yang membebaskan, yang dipilih Allah, yang dimasukkan dalam rencana Allah untuk membebaskan Israel adalah Musa. Dan sebenarnya cerita Musa ini menjadi gambaran apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk membebaskan kita manusia dari perbudakan dosa. Jadi poin pertama nih yang saya mau tekenin sama teman-teman. Kalau teman-teman berpikir tentang impact, pertama adalah Tuhan punya rencana pembebasan, kelepasan manusia dari dosa. Dan Tuhan melibatkan atau memasukkan manusia dalam pekerjaan itu. Seperti Musa atau seperti Yesus Kristus yang disetting Allah dalam rencananya untuk membebaskan. Kita umat Tuhan juga sebenarnya disetting nih sebenarnya sama Tuhan untuk masuk dalam sebuah pekerjaan yang isinya sebenarnya membebaskan. Jadi grand design-nya Tuhan itu nggak pernah berubah. Tuhan selalu punya grand design itu membebaskan, melepaskan dari dosa, dari belenggu dan seterusnya. Dan itu nggak pernah berubah. Dan dia selalu melibatkan umatnya, melibatkan manusia untuk masuk dalam rencana itu, untuk terlibat dalam rencana itu. Tapi saya kasih warning ya, waktu kita bicara soal kita masuk dalam grand design-nya Tuhan, lalu kita masuk dalam grand pembebasannya Tuhan, saya nggak lagi bicara soal kalau grand design itu ngomongin soal menyelamatkan satu bangsa. Kan kayak Israel loh, satu bangsa diselamatkan. Ini nggak ada hubungannya sama hal besar atau hal kecil. Ini nggak ada hubungannya sama apakah rencana penyelamatan Tuhan ini untuk sesuatu yang spektakuler atau sesuatu yang kecil. Nggak ada hubungannya. Poin pertama yang saya pengen tekankan adalah Tuhan punya plan untuk setiap kita masuk dalam rencana pembebasan Tuhan untuk umatnya. Jadi poinnya bukan besar atau kecil peran kita dalam rencana itu. Poinnya adalah Tuhan melibatkan kita dalam rencana agung Tuhan untuk membebaskan, untuk membawa pengaruh bagi dunia yang berdosa. Jadi besar kecilnya keterlibatan kita tuh nggak penting. Yang penting adalah Allah dan rencananya, grand design pembebasannya terlaksana, itu yang paling penting. Maka kita mesti fokusnya di situ. Sehingga kalau tadi saya bilang tema sharing saya hari ini I did it my way, maka I did it my way ini yang ngomong Tuhan. Aku Tuhan melakukan sesuai dengan kehendakku, gitu kira-kira. Dan luar biasa ya, kita dimasukkan dalam rencana Tuhan itu untuk membebaskan. Apakah besar atau kecil porsinya? Nggak penting. Yang penting kita terlibat. Nah sekarang poin yang kedua. Poin kedua adalah hati-hati dalam menggunakan caramu sendiri untuk melakukan kehendak Tuhan. Membawa dampak atau membawa pengaruh yang positif, membawa perubahan itu kadang-kadang kita tuh kepleset. Kita tuh pakai cara kita sendiri atau hal-hal yang kita pikir itu kayaknya caranya gitu. Jadi kalau tema hari ini I did it my way, mungkin I did it my way ini yang ngomong sekarang jadinya kita nih. Aku mau pakai caraku sendiri deh Tuhan, gitu ya. Kita lihat kisah Musa ya. Ada di Keluaran 2 ayat 11 sampai 15.
Jadi ceritanya, nanti silakan baca sendiri. Ceritanya Musa membela bangsanya dan kemudian dia lari ke Midian. Pada waktu itu tuh Musa sudah dewasa. Ingat ya, Musa tadi tuh tumbuh dewasa dengan kecintaan sama bangsanya. Pengen nolong bangsanya. Dia melihat bagaimana kejamnya Firaun, penderitaan Israel, dan dia pengen nolong. Nah, waktu dia sudah tumbuh dewasa, dia melihat kerja paksa yang harus dilakukan oleh bangsanya. Dan dia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani, artinya memukul saudara sebangsanya. Dan kemudian dia merasa itu nggak fair, dia pengen bela bangsanya, lalu dia bunuh si orang Mesir itu. Lalu dia sembunyiin mayatnya. Nah, besokannya waktu dia melihat-lihat lagi di daerah bangsanya, dia ketemu sama 2 orang dari bangsanya yang berantem, gitu ya. Waktu mereka berantem, terus Musa bilang kayak, kalian tuh sebangsa, jangan berantem lah, gitu ya. Baik loh sebenarnya Musa ini, gitu kan. Tapi waktu mereka berantem, terus mereka bilang gini, siapa lu? Lu mau ngangkat diri lu sendiri jadi pemimpin buat kami? Dia bilang gitu. Terus kalau kita nggak ngikutin lu, emangnya lu mau bunuh kita juga sama seperti lu bunuh si orang Mesir itu, gitu. Jadi Musa waktu itu kan berpikir ya, waktu dia bunuh orang Mesir itu nggak ada yang lihat. Ternyata ada yang tahu loh. Dan dia mulai ketakutan. Dia takut kalau si Firaunnya tahu apa yang dia lakukan. Dan memang ternyata Firaunnya akhirnya tahu. Dan karena Firaun tahu, terus Firaun punya ikhtiar gitu ya, punya keinginan untuk membunuh Musa. Efeknya apa? Musa harus kabur, melarikan diri ke padang gurun. Musa harus lari ke Midian. Teman-teman, Musa yang udah dewasa ini, dia peduli akan kesengsaraan bangsanya, dia pengen nolong, dia pengen ngubah nasib bangsanya, dia pengen membebaskan bangsanya dari penderitaan. Lalu dia melakukan dengan caranya sendiri. Dia ngerasa, aku kan anak angkatnya Putri Firaun, aku tuh punya power, aku tuh bisa loh melakukan perubahan ini. Dia punya pertimbangannya sendiri, dia punya caranya sendiri, dan dia melakukan sesuai dengan pikirannya sendiri. Hasilnya, bangsanya pun menolak dia. Nah, maka pada saat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan sebenarnya kita lupa bahwa Tuhan itu punya rencana besar, punya grand design yang tadi saya bilang. Dan sebenarnya tokoh utamanya tuh Tuhan. Sebenarnya Musa itu bukan tokoh utamanya yang akan mengubah bangsa, yang akan membebaskan dan seterusnya. Bukan. Musa itu pemeran pembantu. Tokoh utamanya Tuhan. Teater Tuhan ini harus spotlightnya kepada Tuhan. Pada saat Musa berpikir bahwa dia bisa mengerjakan dengan caranya sendiri, maka itu gagal. Teman-teman semua, hati-hatilah pada keinginanmu untuk mengubah. Hati-hatilah pada keinginanmu untuk memberi dampak. Karena kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terjebak menggunakan cara-cara kita sendiri yang kita pikir itulah caranya memberi dampak. Itulah caranya mengubah. Itulah caranya masuk dalam pekerjaan Tuhan. Cara Tuhan tuh bagi Israel tuh unik. Tuhan lihat penderitaan mereka. Tuhan setting hidupnya Musa. Tapi kemudian karena Musa pakai caranya sendiri, Musa harus sekolah di padang gurun di Midian 40 tahun lamanya. Buat apa? Ya karena Musa belum siap untuk pakai caranya Tuhan. Jadi dia harus belajar mengandalkan Tuhan. Gak lagi pakai caranya dia. Dia harus mempersiapkan diri dulu untuk jadi leader suatu saat buat Israel.
untuk mengeluarkan mereka, memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Dia harus belajar dulu. Teman-teman, kalau pengen jadi dampak, kalau pengen ikut masuk dalam grand design-nya Tuhan, membawa perubahan, yuk pastikan kita nggak pakai cara kita sendiri. Dan yang kedua, ikuti prosesnya Tuhan yuk. Kadang-kadang prosesnya butuh waktu, kadang-kadang prosesnya nggak enak, tapi itu proses yang Tuhan beri buat kita, supaya kita akhirnya siap dipakai Tuhan. Jadi, I did it my way. Poin kedua ini, jangan diikuti ya, karena itu adalah kita yang ngomong. Nah, sekarang saya mau masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga teman-teman bisa baca di Ulangan 34 ayat 1-12. Ini ngomongin soal kematiannya Musa. Jadi pada waktu itu Musa naik ke Gunung Nebo, kemudian dia dikasih lihat tanah Kanaan. Tuhan ngomong sama dia, kamu gak akan masuk ke sana Musa, gitu. Dan akhirnya dia meninggal. Nah, di perikop itu dikatakan bahwa Tuhan mengangkat Yosua sebagai pengganti dari Musa. Apa sih poin ketiga kita hari ini? Teman-teman, setiap orang itu punya masanya. Setiap orang itu punya waktunya. Dari kisah Musa, Musa akhirnya meninggal. Bangsa Israel harus dipimpin oleh figur yang baru, yaitu Yosua. Artinya apa sih? Kita nih ya, kalau lihat diri kita dalam grand design-nya Tuhan dan kita pengen jadi impact, kita mesti belajar untuk ngelihat diri kita ini jadi sepotong puzzle. Mungkin teman-teman ada yang suka main puzzle gitu ya. Mungkin ada yang sampai 3.000 piece gitu ya, atau 1.500 piece gitu ya. Ngeliatin potongan yang kecil-kecil itu udah mumet gitu ya. Nah, coba bayangin ya, Tuhan tuh punya grand design tuh besar banget. Dan grand design-nya itu adalah pembebasan, keselamatan bagi seluruh umat manusia, bagi umat yang berdosa. Terus kita dikasih peran sama Tuhan. Poin 1 ya. Tapi Tuhan nggak pengen kita lakuin pakai cara kita sendiri. Poin 2 ya. Dan poin 3 ini, yuk sadar bahwa kita itu adalah sepotong puzzle dari keseluruhan desain Tuhan yang besar. Maka pada saat teman-teman menyerahkan diri untuk Tuhan pakai jadi alat Tuhan, teman-teman harus sadar bahwa kita punya waktu tuh terbatas. Saya artikan potongan puzzle kecil itu sebagai sebuah limitasi. Karena kita tuh manusia. Waktu kita tuh terbatas. Situasi hidup, kondisi hidup kita, kemampuan kita mengerti orang lain, kemampuan kita menolong orang lain lewat finansial, kemampuan kita bahkan untuk terus bersabar sama orang-orang yang sulit. Banyak hal di hidup kita tuh terbatas, limited. Ada limitasi dalam hidup kita. Ada zona-zona yang pada akhirnya habis. Ada kuota-kuota yang pada akhirnya habis. Dan seringkali pada waktu kita ketemu sama limitasi itu, aduh Tuhan, aku tuh pengen temanku tuh berubah begini, begitu, dan seterusnya ya. Lalu kita berdoa, kita berusaha untuk pakai cara Tuhan dan seterusnya. Tapi kemudian kita mendapati diri kita, aduh aku kok nggak bisa jangkau lagi ya, kok rasanya susah banget ya, rasanya aku nggak sanggup ya, misalnya gitu. Atau kita ketemu penghalang-penghalang. Kadang-kadang itu adalah keterbatasan yang kita miliki. Teman-teman, mengakui keterbatasan kita itu bukan berarti kita lemah. Itu bukan berarti kita gagal sebagai impact. Bukan. Justru mengetahui keterbatasan kita artinya kita beriman kepada Allah.
Kenapa kok gitu? Karena waktu kita sadar kita tuh cuman sepotong puzzle. Yang kalau orang lain pengen kenal Yesus, pengen berubah, dia butuh berbagai macam puzzle. Ada 100 puzzle mungkin yang harus dia lihat supaya dia bisa berubah. Akhirnya kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang mengontrol itu semua, yang membawa perubahan bagi teman kita, bagi orang tua kita, bagi lingkungan kita. Saat kita tahu bahwa kita punya keterbatasan, punya limitasi, sebenarnya disitulah kita tahu, kita sadar kita butuh Allah. Kita nggak bisa tuh bergerak pakai cara kita sendiri, ngerasa kita mampu, ngerasa kita powerful dan bisa semuanya. Nggak bisa. Kita cuma sepotong kecil puzzle yang terbatas. Dan poin ketiga ini, pada saat kita tahu bahwa kita terbatas, kita punya limitasi. Yang baik adalah membuat kita bergantung pada Allah, percaya bahwa Tuhanlah yang take control, bahwa Dialah yang mengendalikan semuanya perfect. Dan disitulah iman kita bertumbuh. Karena kita nggak berusaha jadi sombong, karena kita nggak berusaha jadi sok tahu, karena kita percaya kepada Tuhan. Maka di poin yang ketiga, I did it my way, itu berarti versinya Tuhan ya. Tuhan bisa pakai cara apapun untuk memberikan dampak, memberikan perubahan, memberikan hal positif pada orang-orang di sekitar kita, melalui kita, mungkin bahkan dalam keterbatasan kita. Jadi hari ini kalau kita belajar tema impact, dan saya pakai tema sharing saya hari ini adalah I did it my way, maka ada 3 hal utama. Pertama, dampak yang paling besar yang bisa terjadi dalam diri seseorang adalah keselamatan. Dan itu adalah grand design-nya Tuhan. Dan itu rencana Tuhan sendiri, kehendak Tuhan sendiri. So, kalau kita masuk di sana, itu anugerah. Kalau kita jadi diikut sertakan Tuhan untuk rencana itu anugerah. Yang kedua, menjadi dampak gak bisa kalau gak pakai caranya Tuhan. Gak bisa. Jadi yuk belajar untuk mau ikuti cara Tuhan, mau diproses supaya kita jadi alat Tuhan yang baik. Yang ketiga, jadi dampak itu harus sesuai porsi kita. Jangan ngiri sama porsinya orang lain. Sesuai dengan keadaan karunia yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Sesuai dengan jangkauan yang kita bisa lakukan. Sesuai dengan skop yang kita miliki. Sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita dan yang Tuhan anugerahkan. Dan percayalah, Tuhan bisa pakai apapun, bahkan kelemahan dan keterbatasan kita, untuk bisa jadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Jadi, Impact Youth, semangat ya buat terus jadi dampak. Dan Yesus memberkati. Amin. Shalom teman-teman Impact Youth, terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya percaya teman-teman semua merasa terberkati mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk setiap firman Tuhan yang sudah diberikan, bisa teman-teman renungkan dan lakukan supaya benar-benar menjadi rema di dalam hidup teman-teman semua. Terus ikuti ibadah Impact Youth secara online di setiap hari Sabtu jam 5 sore melalui channel YouTube Impact Community Indonesia. Dan untuk teman-teman yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, kami mengundang teman-teman untuk bisa hadir secara onsite mengikuti ibadah Impact Youth di Mall of Indonesia, lantai P3 di Gereja Impact Community Indonesia di hari Minggu jam 5 sore. Impact Youth tidak hanya memiliki ibadah secara onsite dan online, tetapi kami juga memiliki komsel yang bisa dilakukan secara onsite dan juga online yang bernama Impact Family. Bagi teman-teman semua yang tertarik untuk join komsel secara online,
bisa secara langsung men-scan QR Code yang ada dan nantinya teman-teman akan diarahkan untuk bisa mengikuti Komsel secara online. Bagi teman-teman yang rindu untuk mengikuti Komsel secara onsite, teman-teman bisa segera mendaftar di nomor admin yang tertera di bawah ini. Komsel ini akan dilangsungkan di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3, dan akan diselenggarakan setiap 2 minggu sekali. Kami juga mau mengundang teman-teman semua yang suka banget berolahraga untuk bisa mengikuti IF Gen Fun Cup. Yuk segera daftarkan diri kamu dan teman-teman kamu bisa menghubungi nomor admin yang tertera. Impact Youth juga memiliki program pelayanan yang bernama Impact Youth Goes to Campus, yang dimana jika teman-teman semua mempunyai persekutuan doa, rokris atau juga komunitas-komunitas yang perlu untuk dimentoring dan didukung secara rohani, teman-teman bisa segera menghubungi nomor admin yang tertera di bawah ini. Teman-teman bisa mengundang kami untuk memperlengkapi komunitas-komunitas kamu dan kami siap untuk melayani kamu secara langsung. Bagi teman-teman yang ingin mendukung pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, teman-teman bisa banget membeli merchandise-nya seperti kaos yang sekarang sedang saya pakai ini, atau juga hoodie dan jaket, ataupun ada merchandise yang lainnya yang teman-teman bisa cek ketersediaannya di ID Instagram yang tertera di bawah ini. Atau bisa juga untuk segera menghubungi nomor admin yang tertera. Demikian pengumuman kali ini, sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda.
saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling. Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.